Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan, jika kita teliti, kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup di akhir zaman. Kita memiliki para pendahulu kita dari kalangan salafus saleh, yang mana kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah di dalam beberapa hadisnya memberi isyarat kepada kita bahwasanya kita jika hendak meniru, niru mereka, para salafus saleh. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairun nasu qarni, sebaik-baik manusia yang ada di zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Lalu yang datang setelahnya dan yang datang setelahnya. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang berbunyi sejenis dengan hadis ini, yang di dalamnya terdapat isyarat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita semua umatnya untuk meniru mereka orang-orang terdahulu, yaitu para sahabat dan yang datang setelahnya. Para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat mereka adalah orang-orang yang takut. Mereka adalah orang-orang yang berpikir bagaimana caranya selamat kelak di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang dijumpai sering menangis saat membaca ayat-ayat azab, saat membaca ayat-ayat bagaimana dahsyatnya neraka. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat yang mulia, atau dikisahkan sahabat yang mulia Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu ditemui oleh istrinya menangis terisak-isak sampai istrinya bingung. Ditanya, kenapa wahai suamiku, kenapa dia nangis terisak-isak? Ternyata beliau menangis saat membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha. Tidaklah kalian semua, kata Allah, pasti akan melewati neraka. Melewati atas neraka, di atas jembatan yang Allah letakkan. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar suaminya mengatakan itu, istrinya ikut nangis juga. Belum lagi kisah yang pernah Anda kisahkan di mimbar ini, bagaimana sahabat yang mulia Utsman bin Affan dengan segala rekomendasi dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau akan masuk surga, namun ditemui beliau kepikiran, beliau resah, takut tidak dapat selamat kelak di akhirat. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang dapat menjadi kunci kita selamat di akhirat. Tanpa dua hal ini mustahil kita semua dapat selamat di akhirat. Apa itu para jamaah sekalian? Sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, saat ditanya oleh Utsman bin Affan, apa itu? Pernahkah engkau bertanya kepada Rasulullah bagaimana caranya bisa selamat? Kata Abu Bakar Siddiq, iya, saya sudah bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, man qabila minni kalimatan lati aradtu ala ammi, barang siapa yang menerima kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku, kalimat la ilaha illallah, faraddaha alayya, lalu ia membalas kalimat tersebut, dia mengucapkannya, fahiya lahu najah, maka itu menjadi keselamatan buat dia. Ya para jemaah sekalian, apa itu? Kalimat apa? Kalimat tauhid. Jika kita memang benar ingin selamat kelak di akhirat, salah satu kunci terbesar yang dapat menyelamatkan kita dari neraka itu adalah tauhid wa ikhlasuddin lahu. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan kita beragama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita lihat gelombang manusia di zaman sekarang
Alhamdulillah kita lihat banyak yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak yang bertobat, peduli kepada agamanya. Sudah mulai merubah ya cara berpenampilan. Ya, istrinya alhamdulillah sudah pakai hijab. Tapi sayang, itu semua hanya berhenti di penampilan. Tapi sayang, yang diurus setiap hari hanya muamalah saja. Tapi sayang, yang dibahas setiap hari masalah akhlak saja. Padahal yang menyelamatkan dia di akhirat kelak adalah tauhid. Yang mana itu adalah hak Allah atas hambanya. Beribadah kepada Allah semata. Jauhkan yang namanya syirik. Ini yang dapat menyelamatkan kita kelak di akhirat para jamaah. Adapun yang lain penting, tapi jangan dijadikan sebagai prioritas. Bukan itu prioritasnya. Bukan itu kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di atas muka bumi ini, bukan karena itu. Tapi karena ini. Tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita semua hafal ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Ditafsirkan ay yuwahhidun, untuk bertauhid kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengesakanku. Buang itu peribadatan kepada selain Allah. Buang itu keyakinan kepada hal-hal yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Sayang seribu sayang kaum muslimin di zaman sekarang. Jika disampaikan kepada mereka tauhid, oh ini keras, oh ini ekstrim, ini jangan didengar, memecah belah umat. Sayang seribu sayang. Padahal Allah ciptakan kita semua ini untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan adem-ademan, oh kalau yang ini adem, kalau ini keras. Bukan jamaah, bukan itu. Allah SWT berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diprioritaskan para jamaah sekalian. Jangan kita loncat ke sana kemari. Yang tidak penting, yang nomor sekian sama kita dijadikan nomor satu. Yang nomor satu kita anggap ini sulit, ini berat, ini nanti keras, nanti ribut dan lain sebagainya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh asal dan pondasi keselamatan itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama ada dua yang dapat diterima, yang didapatkan oleh orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Yang pertama, ya, dia akan selamat dari neraka. Ini akan didapatkan oleh orang-orang yang benar-benar mewujudkan tauhidnya, menyempurnakan tauhidnya, bertakwa, beriman kepada Allah dengan keyakinan yang sangat mantap, dengan amalan-amalannya, dengan hatinya. Orang-orang seperti ini akan selamat dari neraka, tidak akan mencicipi yang namanya neraka. Ini salah satu keistimewaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selanjutnya, keistimewaan tauhid yang akan diterima oleh orang-orang yang mungkin tauhidnya masih setengah-setengah. Tauhidnya ya dibumbui sama maksiat dan dosa-dosa besar. Maka kemungkinan orang-orang seperti ini akan mencicipi neraka. Namun tauhid akan menyelamatkan dia dan mengembalikan dia kepada surga. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas ayatnya. Kita hafal. Innahu man yusyrik billah.
Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini para jamaah sekalian kebalikannya tauhid. Faqad harramallahu alaihi jannah. Allah haramkan baginya surga. Masuk kemana? Belum selesai ayatnya. Allah haramkan baginya surga. Mau masuk kemana? Sampai sini kita ini sudah susah jamaah, tidak bisa masuk surga. Ayatnya tidak berhenti di situ. Wa ma'wahunna, tempat kembalinya neraka. Ini yang akan diterima oleh orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Membumbui tauhidnya sama kesyirikan. Dia bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dia pergi ke dukun. Percaya sama orang-orang yang memiliki kemampuan yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Percaya, oh bisa. Mungkin saja dia bisa. Percaya sama orang yang katanya pergi ke Sidratul Muntaha setiap hari Senin atau setiap hari Kamis, terus turun. Terus ngasih tahu, oh kamu begini, saya sudah lihat di Lauhul Mahfuz, kamu nanti begini, kamu harus begini. Percaya. Apa itu konsekuensi la ilaha illallah? Apakah itu yang kelak mau kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat? Hati-hati para jamaah sekalian yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang goyah tauhidnya, rusak keimanannya. Tauhidnya separuh-separuh, tidak mantap tauhidnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adapun pondasi yang kedua para jamaah sekalian yang dapat menyelamatkan kita semua kelak di hadapan Allah di hari kiamat, yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, menyelamatkan kita dari api neraka, tidak lain dan tidak bukan adalah ittiba'i sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba', mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti. Jangan bikin jalan sendiri. Seperti kita tidak tahu alamat orang, ikuti saya. Antum ikuti orang itu supaya sampai ke alamatnya. Tidak mungkin antum ngarang-ngarang jalan sendiri. Sama sunnah Nabi kita Muhammad SAW, ikuti. Jangan kita ngarang-ngarang, jangan kita pakai akal kita sendiri. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk berpegang kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ta'alluman wa amalan. Mempelajarinya dan mengamalkannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah, man arada an-najah, barang siapa yang menginginkan keselamatan, fa alaihi bi kitabillahi wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menginginkan keselamatan, maka baginya kitabullah, Al-Qur'an, dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Imam Malik bin Anas mengatakan, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu adalah bahteranya Nabi Nuh. Man raqibaha najah wa man takhallafa anha gharq. Yang ikut sama bahtera tersebut, naik ke atas bahtera itu, dia akan selamat. Adapun yang menyelisihi, tidak mau ikut, dia akan tenggelam. Kalimat ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, mithluha mithlul bahr,
Ya, dunia ini ya seperti lautan. Alladzi la budda lil khalqi kullihim min rukubihi liyaqta'uhu ila sahil. Dunia ini seperti lautan yang mana setiap kita itu perlu mengarungi ke lautan itu agar kita sampai ke tepian. Bukan diumbang-ambing terus di tengah lautan. Dan dengan sunnah, seseorang akan selamat sampai ke tepian, sampai ke tujuannya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat disayangkan masih banyak orang-orang di zaman sekarang kita temui jika melakukan satu amalan tidak sesuai dengan sunnah Nabi, dijelaskan kepadanya amalan ini menyelisihi sunnah Nabi, amalan ini amalan bid'ah, langsung keluar dari mulutnya kata-kata yang kasar. Diingatkan hadis Nabi kepadanya, hadis dari Rasulullah SAW, jelas arti hadisnya, dibantah. Kita diperintahkan para jamaah sekalian untuk mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, fa inna man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh yang kelak hidup setelahku, dia akan menemui perselisihan yang sangat banyak. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Fa'alaikum bisunnati. Bagi kalian sunnahku. Dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang datang setelahku. Tamassaku biha. Pegang. Erat-erat. Tak cukup pegang. Wa'adzu 'alaiha bin nawajid. Sudah disuruh pegang, disuruh gigit lagi sama gigi geraham. Lalu Rasulullah tutup hadis ini perkataannya dengan wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Hati-hati kalian sama perkara-perkara baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena urusan agama, perkara-perkara baru dalam agama ini, itu namanya bid'ah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit dari kaum muslimin sekarang kalau diucapkan kepadanya kata bid'ah, emosi dia. Oh, berarti saya masuk neraka. Allahu Akbar. Jangan marah sama kita. Ini sabdanya Rasul. Bukan kita yang ngarang-ngarang. Bukan ustadz-ustadz itu keluar dari kepalanya sendiri, bukan. Ini sabda Rasulullah SAW. Mau diterima silahkan, tidak mau diterima ya urusanmu. Tidak pakai emosi-emosi, nuduh-nuduh dan lain sebagainya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ingat para jemaah sekalian, kelak ada orang-orang yang oleh Rasulullah SAW, oleh malaikat juga diusir dari telaganya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, Ana 'alal haudhi antadhiru man yaridu alayya minkum. Aku ada di sini, aku ada di telaga, menunggu siapa kalian yang mau datang ke sini, kata Rasulullah SAW. Ditunggu kita oleh Rasulullah SAW, para jamaah sekalian di telaga. Datang nanti berbondong-bondong umatnya Rasulullah SAW ke dalam telaga, tapi ada orang-orang yang oleh malaikat diusir, ditolak, tidak boleh masuk ke telaga itu. Kata Rasulullah, umatku, kok ditolak? Kata para malaikat apa? Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Sungguh engkau tidak tahu apa yang telah mereka buat setelah peninggalanmu. Dia ganti-ganti itu agama, dia bikin hal-hal yang baru dalam agama ini yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal jelas Rasulullah SAW bersabda, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan, subhanallah, jelas hadisnya jemaah. Barang siapa yang beramal satu amalan dalam agama ini, laisa alaihi amruna, yang tidak pernah kami ajarkan, tidak pernah kami perintahkan untuk melakukan itu, fahuwa raddun, tertolak. Siapa yang bilang? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ustaz-ustaz yang bilang ini jamaah.
Saat Rasulullah tahu malaikat ngusir orang-orang itu karena orang-orang ini bikin ajaran yang baru, kata Rasulullah SAW, suhkan. Kalau begitu silahkan menjauh kalian, jangan ke sini. Ini para jamaah sekalian yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pegang dalam keseharian kita. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan ittiba' sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dengan yang dua ini, insya Allah yang lain ikut semua. Insya Allah dengan yang dua ini kita dapat menikmati kehidupan di dunia dan juga kelak di akhirat. Inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi wa sallata bikum ayyuhal mu'minun faqala 'azza min qa'ilin 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات